Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Belajar Matematika, dan video kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika peminatan. Sebelum kita ke peluang binomial, kita akan mengetahui dulu yang namanya variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial adalah sebagai berikut, yaitu percobaan dilakukan berulang-ulang. Ini syarat daripada percobaan binomial, jadi dilakukan berulang kali. Kemudian yang kedua syaratnya adalah percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Kemudian syarat yang ketiga adalah setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan nanti disebut dengan sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan disebut dengan gagal. Nah, peluang setiap kejadian, syarat yang keempat adalah peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Nah, ini adalah syarat-syarat dari percobaan binomial. Oke, selanjutnya adalah percobaan binomial dapat diamati melalui percobaan pelambungan uang logam. Nah, sebagai contoh misalnya Raka melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Nah, ini yang tadi syarat yang berulang-ulang tadi, ya, percobaan dilakukan berulang 3 kali. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisi angka. Nah, percobaan ini merupakan percobaan binomial, ya, dengan alasan sebagai berikut. Percobaan dilakukan secara berulang-ulang, yaitu 3 kali. Saling bebas. Kemudian percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu keluar sisi angka atau keluar sisi gambar. Jadi ini syarat yang selanjutnya itu kenapa disebut percobaan binomial, karena kejadiannya adalah dua macam. Bisa muncul sisi angka, bisa juga muncul sisi gambar. Itu adalah syarat dari percobaan binomial. Karena uang logam dilambungkan lagi, maka peluang sisi angka dalam setiap percobaan selalu sama, yaitu 1/2. Oke, kita lihat fungsi. Selanjutnya kita akan membahas dan masuk ke materi, yaitu distribusi peluang binomial. Telah dibahas tadi bahwa setiap percobaan memiliki dua macam kejadian. Tadi syarat daripada percobaan harus memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Nah, oleh karena itu jumlah peluang kedua kejadian, baik yang sukses maupun yang gagal tadi, itu adalah nilainya 1. Kalau misalkan P itu menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka nanti hasil dari penjumlahan P tambah Q itu adalah 1. Itu adalah syarat daripada nilai peluangnya, maksimal 1. Kita lihat rumusnya. Nah, peluang nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Nah, distribusi peluang variabel acak binomial disebut dengan distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan dengan peluang binomial. Nah, secara umum rumus peluang binomial, X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan B. B ini adalah binomial X titik koma N titik koma P sama dengan C NX. C ini nanti kita memakai rumus kombinasi, ya. Nanti dijelaskan rumus kombinasi C NX dikali P berpangkat X dikali Q berpangkat N kurang X. Nah, di mana CNX adalah koefisien binomial atau kombinasi, ya. C itu simbol daripada kombinasi. Kemudian X-nya adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N.
Nah, X ini nanti bisa dilihat dari pertanyaan soal ya. Kalau dari soal itu nanti X-nya bisa dilihat dari pertanyaan soal tersebut. Kemudian P adalah peluang kejadian yang diharapkan. Ini juga bisa dilihat dari pertanyaan soal. P-nya kejadian yang diharapkannya bisa dilihat dari soal. Kemudian nanti berarti peluangnya adalah peluang yang diharapkan. Kemudian Q-nya adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nanti Q itu diperoleh dari 1 dikurang P. Oke, kita lihat contoh. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Percobaannya sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Ya, dan dari soal ini bisa kita lihat N-nya sama dengan 3. Ini 3 kali. Kemudian X-nya sama dengan 2. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Jadi sukses mencetak 2 gol ya. Sukses mencetak 2 gol. Jadi X-nya sama dengan 2. Kemudian P-nya adalah peluang sukses mencetak gol. Peluang sukses melakukan tendangan atau mencetak gol sebesar 4/5. Maka Q-nya peluang gagal mencetak gol adalah 1 dikurang P. Karena tadi di depan sudah disebutkan bahwa P tambah Q itu sama dengan 1. Jadi maka Q-nya adalah 1 dikurang P. 1 dikurang 4/5 adalah 1/5. Ya, 1/5. Nah, sehingga dari nilai N, nilai X, nilai P, dan nilai Q bisa kita masukkan ke rumus Fx, rumus binomial, sama dengan BXNP sama dengan C NX dikali P pangkat X dikali Q berpangkat N min X. Nah, B F2 berarti karena X-nya sama dengan 2 ya, sama dengan B, X-nya 2, N-nya 3, titik koma 2, titik koma 3, titik koma P-nya 4/5 sama dengan C 32 karena NX di sini N-nya 3 tadi ya. 3 2, X-nya 2 dikali P. P-nya adalah 4/5 berarti 4/5 berpangkat X. X-nya sama dengan 2. Jadi 4/5 pangkat 2 dikali Q berpangkat N kurang X. Q-nya adalah 1/5, N-nya 3, X-nya 2. Jadi 3 kurang 2. Nah, nilai C32, kombinasi 32 itu bisa kita lihat di samping, yaitu 32, C32 itu sama dengan 3 faktorial. 3-nya itu dari sini dibagi 3 kurang 2. 3 dikurang 2. Faktorial dikali 2 faktorial. 2 itu yang ini ya. 3 yang ini, 2 yang ini. Maka 3 faktorial itu telah kita pelajari kemarin bahwa 3 kali 2 kali 1. 3 kurang 2 itu adalah 1, 1 faktorial. 1 faktorial itu adalah 1, 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 kali 2 kali 1 itu sama dengan 3. 3-nya bisa kita 2 kali 1-nya bisa kita coret. Nah, sehingga kita masukkan ke sampingnya, yaitu C32 itu adalah 3 ya. 4/5 pangkat 2 itu adalah 16/25. 3 dikurang 2 adalah 1. 1/5 pangkat 1, 1/5. Jadi 3 kali 16 kali 1 sama dengan 48 per 25 kali 5, 125 sama dengan 48 dibagi 125 itu adalah 0,384. Jadi peluang Regia mencetak tepat 2 gol adalah 0,384 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat soal latihan. Yang kelima, peluang seorang ibu tidak divaksin COVID-19 sebesar 0,1. Pada suatu waktu di sebuah puskesmas terdapat 4 orang ibu. Tentukan peluang 2 ibu tidak divaksin COVID-19. Nah, 0,1 ini ada catatan ya. 0,1 boleh diubah menjadi 1/10 ya. Boleh, supaya mempermudah dalam perhitungan nanti. Karena ini adalah nilai peluangnya 0,1, peluang suksesnya. Ini walaupun tidak divaksin itu tetap dianggap dia adalah peluang sukses ya. Oke, silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti diupload di learning
Mantiga, dan Google Classroom. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.